Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita memuji Allah Jalla wa'az atas karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa duduk di majelis ini untuk membahas sebuah tema yang sangat penting, tema tentang kaum wanita di bawah naungan Islam. Kaum wanita di bawah naungan Islam. Baik. Tema ini sesungguhnya bagian dari salah satu contoh, salah satu bukti tentang keindahan Islam, kesempurnaan Islam, dan sekaligus juga betapa Islam itu sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang. Nah, sebagaimana telah menjadi keyakinan kita bersama bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna, dinun kamil, agama yang sangat sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Ayat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tegas menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang sangat sempurna. Sehingga ketika ada pertanyaan, apakah Islam membahas tentang kaum wanita? Jawabannya, iya. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Kalau ada pertanyaan, apakah Islam membahas tentang hukuk, hak-hak kaum wanita? Atau kewajiban kaum wanita? Maka jawabannya, na'am. Ada di dalam Islam pembahasan tentang kaum wanita. Kemudian ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang penuh dengan rahmah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, turunkan wahyunya, Al-Qur'an dan sunnah. Ya, Allah syariatkan Islam ini rahmatan lil alamin. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami Allah mengutus engkau wahai Nabi kecuali sebagai rahmah,
ya, kasih sayang, rahmah bagi seluruh alam, ya, bagi alam semesta. Artinya di sini juga bisa diambil satu faedah bahwa segala sesuatu yang disebutkan dalam Islam tentang wanita adalah rahmah untuk mereka. Ya. Kasih sayang untuk mereka, kemuliaan dan kebaikan untuk mereka. Ini dua hal penting yang perlu kita ingatkan di muqaddimah ini, ya, bahwa hal-hal yang terkait dengan kaum wanita itu di dalam Islam itu betul-betul telah dijelaskan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Kemudian juga kaum wanita jangan khawatir, jangan takut, jangan ragu-ragu bahwa pengaturan Islam terhadap kaum wanita betul-betul menaungi mereka. Ya. Betul-betul Islam itu adalah rahmah. Jangan ragu-ragu. Nah, ini perlu kita sampaikan, ikhwatil kiram, wa akhwati fillah, rahiman rahimakumullah, karena ya musuh-musuh Islam, ya, bisa jadi mereka meniupkan syubhat, bisikan-bisikan, ya, dari sisi ini, dari sisi ya, atau bagian yang kedua ini. Mungkin mereka mengatakan Islam sempurna, kata mereka. Pembahasan tentang wanita ada. Tetapi Islam tidak memberikan hak kepada kaum wanita dengan benar. Islam itu menzalimi wanita. Ya. Dan itu ada, dan itu terucap. Nah, ketika ditanya contohnya, ya mereka memberikan contoh yang, tidak benar. Contoh misalnya mereka membacakan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ar-rijal kaum laki-laki itu sebagai qawwam, ya, qawwam, ya, pemimpin, ya, yang mengatur wanita, membimbing, ya, qawwam. Nah, mereka mengatakan loh, berarti Islam membedakan ini laki-laki dan wanita. Tidak adil ini Islam. Zalim. Nah, atau ketika mereka berbicara tentang waris misalnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang waris, lidzakari mithlu hadzil untsayain. Ya. Bagi kaum laki-laki dua bagian, bagi mereka dua bagian dari wanita. Nah, subhanallah, ini syubhat, ini bisikan-bisikan syaitan. Nah, intinya ma'asyiral ikhwah wal akhwat yang saya muliakan, ya, yakinilah bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Tidak perlu untuk kita mencari di tempat yang lain, tidak perlu kita mencari ta'alim, ya, dari selain ajaran Islam, semua sudah ada. Kemudian yang kedua, jangan pula ragu-ragu bahwa semua yang diajarkan dalam Islam itu adalah masalih, maslahat bagi kaum wanita, rahmah bagi kaum wanita. Nah, taib, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Kita coba membuka sejarah. Ya, membuka sejarah. Agar kita betul-betul memahami betapa Islam itu, ya, nah, memuliakan wanita. Dulu, ya, di masa jahiliyah, Islam datang di saat, ya, kaum wanita itu tidak memiliki nilai, ya, di kalangan kaum laki-laki. Di mana mereka, orang-orang jahiliyah sangat membenci terhadap anak-anak perempuan. Benci. Ya. Yang semestinya seorang berbahagia dengan berita kelahiran anaknya, namun begitu dia tahu anak yang dilahirkan adalah perempuan, maka bencinya luar biasa, malunya luar biasa. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dan ketika salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuannya, ini kan berita gembira sesungguhnya.
Ya. Namun ternyata berita gembira nikmat dari Allah itu tidak mereka syukuri. Yang terjadi dhalla wajhuhu muswaddan. Tiba-tiba wajah-wajah mereka menjadi hitam, merah padam mukanya. Ini karena malu. Wa huwa kadhim, dalam keadaan dia marah. Taib. Kemudian mereka pelihara dengan terpaksa. Ya. Mereka pelihara dengan terpaksa anak perempuan mereka itu. Namun ketika mereka sudah tidak kuasa lagi menanggung malu, mereka bunuh anak-anak perempuan mereka itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Dikubur hidup-hidup. Dibunuh yakni. Bi ayyi dzambin qutilat. Karena dosa apakah dia dibunuh? Nah, coba perhatikan ini. Bagaimana perempuan itu, ya, dalam keadaan masih anak-anak, dalam keadaan mereka lemah, di komunitas jahiliyah betul-betul dihinakan. Lalu datang Islam, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memuliakan mereka, anak-anak kecil ini. Anak-anak yang tidak memiliki kekuatan, anak-anak yang tidak memiliki daya, ya. Dengan dorongan dan motivasi bagi orang tua untuk memelihara mereka, mendidik mereka, dan telah disediakan untuk mereka pahala yang besar. Di antaranya kita dengarkan hadis Muslim. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man 'ala jariyatain bintaini hatta yablugha jaa yaumul qiyamah ana wa huwa kahatain." Wa dhamma asabi'ahu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa diberi oleh Allah 2 anak perempuan, lalu dia mengurusinya, mendidiknya, ya, memberikan to'a, makanan, kiswa, pakai pakaian, dan seterusnya. Mengurusinya, hatta yablugha, sampai keduanya balik. Maka pada hari kiamat, dia nanti akan bersama dengan saya seperti 2 jari ini, yakni dekat. 2 jari jemari ditempelkan 2 jari oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, menunjukkan dekatnya orang ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Coba lihat betapa jauhnya, ya, ta'alim Islam, ajaran Islam dengan apa yang telah dilakukan oleh ahlul jahiliyah ketika itu. Nah, Islam memuliakan anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini, ya, ketika dididik oleh kita, dipelihara oleh kita, kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga menjadi dorongan bagi kita, termasuk para ummahat, ya. Barangkali ada rasa repot, ada rasa capek, ada rasa lelah, ya. Baru tahun ini punya anak, tahun depan ada anak lagi, perempuan lagi namanya. Besok lagi perempuan lagi, 3, 4, ya. Disibukkan dengan mereka. Betul capek, siapa bilang tidak capek? Lelah, betul lelah. Tetapi di balik itu semuanya adalah pahala besar. Pahala besar yang Allah sediakan, di antaranya adalah kedekatan dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat. Baik, bukan hanya itu. Dalam hadis yang lain, Rasul alaihi salatu wasallam mengabarkan bahwa anak-anak itu ketika kita berbuat baik kepada mereka, mereka akan menjadi benteng atau hijab bagi kita dari api neraka. Rawal Imamul Bukhari rahimahullah, Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamu Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Rasul alaihi salatu wassalam, man ubtuliya min hadhil banat bisyai' fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa diberi beban, ya, dengan mengurusi anak-anak perempuan, ya, lalu dia berusaha untuk ihsan, berbuat baik, ilaihin, ihsan dengan berbicara baik,
terhadap mereka, memelihara dengan baik, memberikan nafkah dengan baik, mendidik, mentarbiyah mereka dengan baik, dengan penuh kelembutan. Ini berusaha untuk berbuat baik. Fa ahsana ilaihin, kemudian berbuat baik kepada mereka. Kunna lahu, sungguh mereka itu, anak-anak itu akan menjadi bagi orang tuanya sitron, hijab, pelindung minan nar, dari api neraka. Nah, ini ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Betapa agungnya Islam. Ya. Islam benar-benar memuliakan wanita bahkan di saat mereka masih anak-anak. Di saat mereka tidak punya daya, tidak punya kemampuan, kan demikian, sudah perempuan kecil lagi, anak-anak. Tetapi itulah Islam. Ya, penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang. Ini contoh yang pertama. Ya, perbedaan yang sangat jauh antara masyarakat yang jauh dari Islam dengan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Bagaimana Islam itu memuliakan wanita, memberikan naungan kepada kaum wanita dan rahmah bagi kaum wanita. Contoh yang kedua adalah apa yang Islam kembalikan kepada mereka, hak-hak mereka berupa warisan. Ini contoh. Al-irs, warisan. Jadi dulu di masa jahiliyah, wanita itu tidak punya hak. Tidak punya hak warisan atas orang tua mereka. Walaupun orang tua mereka kaya raya, tidak punya hak kaum wanita dari waris. Warisan kedua orang tuanya tidak akan sampai kepada mereka, anak-anak wanita. Apalagi masih anak-anak dibunuh. Hatta sudah besar juga tidak punya hak. Datang Islam mengembalikan hak mereka. Nah, ada sebuah kisah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kisah tentang turunnya ayat-ayat waris. Kisah tentang turunnya ayat-ayat waris dalam surah An-Nisa. Ketika perang Uhud, ada seorang sahabat yang wafat bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sahabat Sa'ad ibn Rabi'. Sahabat Sa'ad ibn Rabi' wafat dalam perang tersebut, dalam perang Uhud. Beliau punya 2 orang anak perempuan, bintan, 2 anak perempuan, dan seorang istri, serta seorang saudara laki-laki. Begitu wafat, saudara laki-laki Sa'ad ibn Rabi' mengambil semua harta. Jadi harta itu semua diambil oleh saudara laki-lakinya. Tidak lain adalah paman dari 2 perempuan ini, 2 anak perempuan ini. Nah, waktu itu belum turun ayat waris. Dan kalau di masa jahiliyah memang seperti itu, wanita tidak punya hak atas warisan. Maka datanglah imra'atu Sa'ad ibn Rabi' kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Istri dari Sa'ad ibn Rabi' datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam mengadu tentang apa yang menimpanya. Ya Rasulullah, Sa'ad ibn Rabi' wafat bersamamu ya Rasulullah dalam perang Uhud. Dia meninggalkan harta, namun sekarang semua dibawa oleh saudara laki-lakinya. Sementara 2 putrinya tidak dapat apa-apa. Kami membutuhkan ya Rasulullah. Intinya demikian. Pertanyaan. Nabi pun diam. Nabi tidak menjawab, belum bisa menjawab karena belum datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Belum datang wahyu dari Allah Jalla wa Az. Dan tugas Nabi hanyalah yubaligh, menyampaikan. Nah, sampai kemudian akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang warisan di dalam surah An-Nisa. Maka tampaklah dan teranglah bagian masing-masingnya. Di situ Nabi alaihi salatu wasallam kemudian memberikan 2/3 untuk 2 anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Untuk keduanya 2/3. Karena 2 anak perempuan. Untuk istrinya 1/8. Karena Sa'ad bin Rabi' wafat dan punya keturunan. Maka istrinya mendapatkan 1/8. Adapun sisanya, selebihnya adalah untuk saudara laki-lakinya. Nah, artinya kalau harta yang ditinggalkan sebanyak 24, 24 dinar misal, maka untuk istri Sa'ad bin Rabi' adalah 1/8-nya dari 24 dinar, yaitu 3 dinar.
Kemudian untuk 2 anak perempuan Sa'ad bin Rabi, 2/3-nya yaitu 16 dinar. Taib. 16 ditambah 3, 9, tersisa 5. 5 dinar diberikan untuk saudara laki-laki Sa'ad bin Rabi. Nah, Islam mengembalikan hak ya bagi kaum wanita. Apakah dia wanita dewasa atau wanita yang masih anak-anak, ya jariyah. Mereka semuanya berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Lirrijali bagi kaum laki-laki nasibun ada bagian mimma tarakal walidan dari harta peninggalan kedua orang tuanya wal aqrabun dan kerabatnya. Jadi laki-laki, anak laki-laki punya hak atas warisan dan harta kedua orang tuanya ketika meninggal wal aqrabun atau kerabatnya. Dan bukan hanya laki-laki, walin nisa'i demikian pula bagi kaum wanita ada nasibun, ada bagian juga mimma tarakal walidan dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya wal aqrabun dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, baik sedikit atau banyak. Ada yang diberi setengah, yaitu jatahnya. Ada yang mendapatkan 1/6, itu juga bagiannya. Ada yang mendapatkan 1/4, 1/8. Itu semuanya adalah bagian yang adil yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kaum wanita. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi jangan kemudian sudut pandangnya tadi orang-orang yang mengkritisi. Mereka mengatakan, kenapa laki-laki 2 bagian dari perempuan? Ya hadza, tidakkah kamu lihat, dulu wanita tidak dapat. Kemudian sekarang diberi. Dan pemberian Allah itu adalah pemberian yang penuh dengan hikmah. Ya, penuh dengan hikmah. Diterangkan oleh sebagian ulama atau para ulama menjelaskan. Kenapa bagian anak laki-laki 2 kali dari anak perempuan? Di antara hikmahnya, karena memang anak laki-laki itu dia punya kewajiban lebih atas wanita. Kewajiban untuk infak, memberikan nafkah kepada istri, ya, anak-anaknya. Sehingga apa yang Allah berikan kepada dia berupa jatah 2 bagian itu sangat mungkin untuk berkurang kan demikian. Berbeda dengan wanita, ya, dia mendapatkan 1 bagian, namun ada kemungkinan dia akan bertambah hartanya dari pemberian suaminya. Nah, fa'ala kulli hal kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yakin, apalagi seorang mukmin muslim yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ya, nah betul-betul adil. Dan coba lihat dulu sejarahnya ketika dulu ahlul jahiliyah ya tidak memberikan waris sama sekali kepada kaum wanita, kemudian datang Islam mengembalikan hak-hak mereka. Alhamdulillah. Baik, ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian contoh yang lain terkait dengan al-mu'asyarah bil ma'ruf, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Ini contoh yang ketiga barangkali bisa kita berikan contoh atau sebagai contoh. Bagaimana Islam ini memerintahkan para suami ya untuk mempergauli istri-istri mereka dengan cara yang baik. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Nah, kalimat ma'ruf ini mengumpulkan segala bentuk kebaikan. Ma'ruf fil qaul, ma'ruf dalam ucapan, ma'ruf fil fi'l, ma'ruf dalam perbuatan, ma'ruf fil nafaqah, ma'ruf dalam nafkah, ma'ruf dalam tarbiyah, segala jenis bentuk ma'ruf. Nah, setelah sebelumnya dulu di zaman jahiliyah, kaum wanita terzalimi oleh suaminya. Jadi wanita luar biasa. Betapa terzalimi mereka. Di saat bayi baru lahir, wanita terzalimi. Ketika mereka tumbuh, berkembang juga terzalimi dalam kehidupannya. Ya.
orang tuanya meninggal tidak dapat waris. Begitu menikah juga mereka menikah dalam keadaan terzolimi oleh suaminya. Subhanallah. Nah, dulu yang namanya suami di masa jahiliyah mau menceraikan beribu-ribu kali tidak masalah. Tidak ada batas. Wanita itu ditelantarkan. Datang Islam ya dengan memberikan batasan yang namanya talak itu hanya 3 kali. Ya. Yang pertama masih talak roj'i, yang kedua juga demikian. Kemudian setelah itu ada talak bain, ada aturan masa iddah dan seterusnya. Sehingga kalau memang harus terjadi perpisahan, maka perpisahan itu ya tidak kemudian menjadikan wanita itu sengsara dan terzolimi. Seorang laki-laki juga akan berpikir ketika dia akan menceraikan istrinya. Memang kalau harus cerai, dia berpikir sekian kali. Nah, dulu di masa jahiliyah tidak ada batasan itu talak. Kemudian juga kalau mereka kemudian ditelantarkan, tidak bisa menikah. Wanita itu tidak bisa menikah dengan orang lain. Ya. Betul-betul menggantung keberadaan mereka. Namun dengan Islam, ya, mereka kaum wanita mendapatkan pergaulan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sampai ada seorang wanita datang kepada Nabi. Mengeluh, ya. Ya Rasulullah, suami saya sering safar sehingga tidak memberikan nafkah yang cukup. Ya. Untuk dirinya dan anak-anaknya. Maka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kita tidak bisa hidup kecuali saya harus mengambil harta suami saya tanpa izin. Karena mungkin safaran. Boleh atau tidak ya Rasulullah saya mengambil harta suami saya ini? Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, nah, yang maknanya khudhi min malihi ma yakfiki wa yakfi baniki bil ma'ruf. Boleh kamu mengambil harta suamimu tanpa izinnya, ya, yang mencukupi kamu dan mencukupi anak-anakmu bil ma'ruf, tentu dengan cara yang ma'ruf, tidak melampaui batas. Nah, sebagai contoh saja, misal sebagai contoh, untuk bisa makan sehari, ya, dengan anak-anak, misalnya seorang wanita punya anak 10, misal tinggal di rumah, misal kebutuhan per hari adalah misalnya 20.000. Bisa makan, minum yang cukup untuk 10 anak, misal 20.000. Hanya contoh saja, afwan, ini contoh. Kemudian sang suami memberikan jatah hanya sehari 5.000. Sementara suami punya harta. Bolehkah bagi seorang istri untuk mengambil harta suaminya tanpa izin? Nah, Nabi mengatakan boleh mengambil, tetapi dengan ma'ruf. Ma yakfiki wa yakfi banik. 5.000 untuk 10 anak. Berarti kurang berapa? 15. Nah, 15 itulah yang diizinkan untuk diambil. Bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Ya. Karena itu kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Itu hanya sekedar contoh. Wallahu a'lam. Fa'ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Islam betul-betul datang dengan penuh penuh rahmah. Ya. Nabi berpesan kepada kaum laki-laki untuk berbuat baik kepada wanita. Wastausu bin nisa'i khaira. Ya. Hendaknya kalian berbuat baik, ya, menasihati wanita-wanita kalian dengan kebaikan. Nah, dan seterusnya, ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Untuk bisa lebih mengenal betapa Islam itu menaungi wanita, lihat bagaimana dulu Nabi SAW mempergauli, ya, keluarga beliau, ya, istri-istri beliau, anak-anak beliau. Ya. Itu adalah contoh dan toladan yang terbaik. Contoh dan toladan yang terbaik. Nabi memiliki istri banyak, ya, dan ini kekhususan beliau. Coba lihat bagaimana beliau bermuasyarah dengan istri beliau. Sangat baik. Contoh yang terbaik. Demikian pula beliau punya putra-putri, bagaimana muamalah beliau dengan putri-putri beliau. Juga muamalah yang luar biasa. Nah, sampai saat putri beliau wafat,
pun beliau alaihi salatu wasallam memberikan perhatian. Salah satu putri beliau Zainab sepertinya yang meninggal ketika itu. Nabi alaihi salatu wasallam datang dalam pemandian putri beliau. Beliau tidak memandikan karena yang memandikan harus satu jenis. Ketika itu yang memandikan adalah Ummu Atiyah. Nabi hadir dalam pemandian itu. Ketika dimandikan putrinya, beliau dari luar memerintahkan kepada Ummu Atiyah bagaimana cara memandikan putrinya. Artinya, perhatian Rasul alaihi salatu wassalam kepada putri-putri beliau bukan hanya di masa kecilnya, sampai saat wafatnya. Hakadha allamana Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita. Taib. Di akhir pembahasan kita, saya ingin membacakan fatwa yang ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz yang tadi sempat kita sebutkan di depan tentang bisikan sebagian orang. Ada pertanyaan diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Saya bacakan saja nas pertanyaannya. Ada orang-orang yang mengatakan innal Islam qad zalamal mar'ah. Islam itu telah menzalimi kaum wanita. Wah, ini kan kasar sekali. Fi i'ta'iha huquqaha. Dalam masalah hak mereka. Jadi Islam menzalimi. Buktinya, wal Islamu yufaddilu rajul 'alal mar'ah. Buktinya Islam telah melebihkan laki-laki atas wanita. Ketika disebutkan contoh, mereka menyebutkan ayat dalam surat An-Nisa yang tadi kita sebutkan. Kaqaulihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ar-rijal kaum laki-laki adalah qawwam, pemimpin bagi kaum wanita. Ada yang mengatakan seperti itu. Arju an tuwaddihu qadiyatal mar'ah wa huquqaha wa makanatiha fil Islam. Wahai Syekh, tolong kami diberi penjelasan tentang urusan wanita ini, hak-hak mereka dan seterusnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam fatwa beliau setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan fal qailuna bi annal islama zalamal mar'ah. Sungguh orang yang mengatakan Islam itu telah mendolimi kaum wanita qad akhtau katsira. Mereka telah terjatuh pada kesalahan yang besar. Wa ghalitu ghaltan kabira, dan mereka telah terjatuh kepada kemungkaran yang besar. Ini jawaban beliau, diawali dengan itu. Fa innal Islam huwallazi ansafaha, karena kalau mau jujur, justru Islam itulah yang telah berlaku adil kepada kaum wanita. Wa rafa'a makanatiha, justru Islam itulah yang telah mengangkat martabat mereka. Wa kanat madlumatan fil jahiliyah bainal Arab. Sementara dulu wanita-wanita itu dalam keadaan terzalimi di kalangan jahiliyah. Di kalangan orang Arab terzalimi. Wa fil Yahudiyah, di kalangan orang-orang Yahudi juga terzalimi. Wan Nasraniyah, di kalangan orang-orang Nasrani juga terzalimi. Subhanallah. Jadi bukan hanya di Arab saja. Di zaman jahiliyah secara umum. Di kalangan orang Arab wanita terzalimi, di kalangan Yahudiyah terzalimi, di kalangan Nasraniyah terzalimi. Wa ghairu dzalika min sairil adyanil batilah, bahkan dipastikan di seluruh agama-agama yang batil kaum wanita dalam keadaan mazlumah, terzalimi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Islam itu zalim kepada mereka, terbalik. Justru Islam itulah wal islamu huwallazi rafa'aha, justru Islam itulah yang telah mengangkat derajatnya. Wa 'azzama sya'naha, dan mengangkat urusannya, wa ansafaha, dan telah berlaku adil kepada kaum wanita, wa a'taha huquqaha, dan telah memberikan hak-hak mereka, wa ja'alaha umman karimah. Islam telah menjadikan kaum wanita sebagai seorang ibu yang mulia. Ya. Bukankah kita diperintahkan untuk berbakti kepada ibu-ibu kita? Ya. Datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, man ahaqqun nas bi husni sahabati, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, ummuk, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa lagi? Ummuk, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa lagi? Ibumu. Tsumma man, kemudian siapa? Abuk, bapakmu. Nah, wahai kaum wanita, tidakkah kamu
Kalian ingat ini semuanya. Jadi Islam itu yang telah menjadikan kalian menjadi seorang ibu yang dimuliakan. Wa zaujatan karimah, atau kalau kalian menjadi seorang istri, maka Islam menjadikan istri-istri itu sebagai istri yang juga mulia. Nah, istri yang mulia. Allah memerintahkan kepada kaum laki-laki wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami membenci istrinya hanya karena satu sifat, satu karakter, satu tabiat yang dia tidak sukai. Karena tidak ada orang yang sempurna. Saya yakin seorang suami mesti akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan dari istrinya. Namun janganlah menjadikan satu hal ini menjadikan dia membenci istrinya. Karena di sana masih ada karakter, sifat-sifat, kebaikan-kebaikan yang lain yang kalau itu diperhatikan, maka dia akan ridho. Jadi Islam telah menjadikan kalian kaum wanita menjadi zaujah, seorang istri yang karimah. Ya, seorang istri yang juga mulia di tengah keluarganya. Atau jika kalian adalah anak perempuan, atau jika kalian anak perempuan, wa bintan marhumah. Kalau kalian sebagai wanita, anak-anak, ya, maka kalian di dalam Islam menjadi anak-anak yang dirahmati. Coba lihat tadi hadis bagaimana. Ya, Islam memotivasi untuk orang tua kalian, ya, membimbing kalian. Karena mereka, anak-anak itu akan menjadi sitron, hijab dari api neraka. Diberi nafkah, diberi pendidikan, ya, sampai kemudian balik, sampai kemudian menikah. Ya, sampai kemudian menikah. Orang tua diperintahkan untuk melihat siapa yang melamar putrinya. Kalau yang melamar itu baik agamanya, baik akhlaknya, zawiju, nikahkan. Nah, dan seterusnya, ya, dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, dan ketika wanita itu terzalimi, ya, ini menunjukkan bagaimana adilnya Islam. Kalau ada wanita yang dibunuh oleh seorang laki-laki, maka ya, laki-laki yang membunuhnya juga punya dia akan dihukum, qisas. Walaupun yang dibunuh wanita, yang bunuh laki-laki, ya dia diqisas. Nafs bin nafs, menunjukkan Islam itu adil. Ya. Nah, Islam itu adil. Demikian pula kalau ada ya laki-laki yang misalnya menggunting telinga seorang wanita, maka qisasnya juga demikian. Telinga laki-laki ini gunting juga. Ya. Dan seterusnya. Intinya Islam adalah agama yang adil, yang penuh dengan rahmah. Justru Islam itu yang telah menjadikan kalian kaum wanita itu mulia. Adapun ayat yang kalian baca ini jawaban atas pertanyaan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ayat ini bukan dijadikan contoh untuk menunjukkan Islam itu tidak adil. Justru ayat ini sangat jelas, wadih. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, fal amru fiha wadih. Apa yang ada dalam ayat ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala memang melebihkan laki-laki atas wanita. Karena jenis laki-laki memang lebih kuat daripada wanita secara jumlah. Ya. Badannya ya, lebih kuat, ya. Kemudian anatomi tubuhnya juga demikian. Beda laki-laki dengan wanita. Makanya tugas dan beban yang diberikan kepada kaum laki-laki juga lebih. Kewajiban untuk infak, kewajiban untuk jihad fisabilillah, ya, menjadi mahram bagi wanita dalam safarnya. Naam, punya kewajiban untuk menginfak atau memberikan infak kepada istri, anak dan seterusnya. Itu kaum laki-laki. Memang Allah bedakan, ya, karena memang beda laki-laki dari sisi ini, dari sisi jasad. Nah, adapun dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, ya, zakat, puasa, sama, tidak ada yang beda. Nah, justru akan menjadi tidak adil kalau menyamakan apa yang beda. Ya. Kaum wanita ada saatnya dia lemah, datang haid, tidak sholat. Naqisatu aqlin wa din, memang itu yang dikatakan. Nyatanya demikian. Nah, dibedakan dalam hak talak.
Yang punya hak untuk mentalak siapa? Laki-laki. Kenapa? Karena dia lebih berpikir dan jauh berpikir ke depan. Coba kalau hak talak itu pada wanita, mungkin akan lebih banyak lagi perceraian. Karena wanita itu naqisatu aqlin wa din. Fa'ala kulli hal tidak tepat, tidak benar kalau ayat ini ya, dijadikan dalil bahwasanya Islam itu tidak adil. Sama sekali tidak. Sebenarnya masih banyak di sini apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Cukup banyak apa yang beliau sebutkan ya terkait dengan beberapa hal yang membedakan laki-laki dan wanita. Namun juga beliau mengingatkan ya, bukan berarti bahwa wanita itu kemudian selamanya atau secara umum di bawah laki-laki, tidak. Banyak wanita-wanita yang mencapai kesempurnaan ya. Bisa jadi seorang wanita lebih afdol agamanya daripada ya seorang laki-laki. Seperti bagaimana Allah memberikan kesempurnaan kepada Khadijah, kemudian Aisyah, Fatimah, Maryam bintu Imran, kemudian Asiyah, zaujat Fir'aun. Ini contoh wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik sehingga mencapai kesempurnaan atau mencapai kemuliaan lebih dari kebanyakan kaum laki-laki. Ini barangkali wallahu a'lam bishawab ya, sedikit ya mengingatkan tentang bagaimana Islam itu menaungi kaum wanita dan Islam itu agama yang sempurna ya dan penuh dengan rahmah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Nah,